Halo rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi ya. Di video ini kita akan belajar tentang perpindahan panas atau heat transfer. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konduksi ya. Jadi, bahan ini bisa nanti rekan-rekan pakai untuk belajar tentang teknik mesin, teknik permesinan, atau yang berkaitan, misalkan teknik permesinan kapal, atau mungkin teknik-teknik lain yang berkaitan, ya, misalkan teknik kimia, atau teknik fisika, atau teknik perminyakan, atau teknik-teknik yang lain. Nah, kita akan coba bicara mengenai konduksi ya. Ini merupakan salah satu jenis dari aliran panas atau heat transfer. Yang kalau kita lihat pengertian dari konduksi itu kan perpindahan panas yang di mana perpindahan panas itu dia tidak disertai dengan perpindahan materi. Jadi yang berpindah itu hanya energi saja, tapi materinya tidak ikutan atau masanya tidak ikutan berpindah atau bergerak. Nah, kalau di sini konduksi merupakan mode perpindahan energi sebagai panas. Ya, ini kan karena yang merambat itu adalah energi yang berupa panas. Nah, apa penyebab dari konduksi? Disebabkan karena perbedaan temperatur di dalam body. Yang dimaksud body di sini adalah ya medianya itu, media yang tempat energi panas itu mengalir gitu. Jadi kalau misalkan ini suatu batang logam ya itu berarti body itu adalah batang logamnya itu. Atau antara body dalam kontak termal tanpa melibatkan aliran massa dan campurannya. Jadi tidak ada perpindahan massa. Jadi, nah kalau kita lihat ini bendanya itu pasti biasanya dia berjenis atau berfasa solid ya, atau berupa benda padat. Nah, ini terjadi pada benda padat yang bersifat baik itu misalkan 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, untuk persamaan laju perpindahan panasnya itu didasarkan pada hukum Fourier konduksi panas, di mana aliran panas dengan konduksi dalam berbagai arah sebanding dengan gradien temperatur. Dan luas yang tegak lurus terhadap aliran panas, arah aliran, dan dalam arah gradien negatif. Nah, ini lebih lengkapnya coba kita lihat di sini ya. Ini ada rumus ya, Q sama dengan min KA kali delta T per delta X. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini ada konstanta K, jadi K itu konstanta atau konduktivitas termalnya. Kemudian ada A di sini, mungkin sudah tahu ya, A itu adalah luasannya. Kemudian ada DT ya, DT itu berarti di sini DT per dx itu kan berarti turunan DT per dx ya. DT itu adalah diferensial atau selisih dari temperatur, kemudian dx itu adalah panjang. Nah, di sini kalau kita lihat A itu dalam satuan meter persegi, kemudian temperaturnya, jadi ini adalah delta T atau selisih temperatur, dia dalam satuan bisa derajat Celcius atau bisa Kelvin. Tapi kalau kita menggunakan konstanta K ya, dalam satuan watt per meter Kelvin, maka DT-nya pasti kita menggunakan Kelvin ya. Jadi kalau di soal itu dalam derajat Celcius, ya kita harus konversi ke dalam Kelvin. Karena harus sesuai dengan konstanta yang ada di dalam ini ya, watt per meter Kelvin. Dan jelas otomatis di sini Q-nya sebagai aliran panas, jadi karena aliran panas di sini sebenarnya sama seperti aliran listrik ya, atau aliran energi. Nah, di sini dia dalam satuan watt. Nah, untuk bentuk sederhana dan kondisi steady satu arah, jadi kondisi steady itu kondisi yang tetap ya, kondisinya tetap atau steady state, satu arah, artinya aliran energinya itu satu arah, itu nilai konstanta konduktivitas termal dalam hukum ini menghasilkan persamaan laju di bawah ini. Jadi persamaannya ya, ini kita bisa melihat bahwa di sini ada T1 min T2, ini berarti selisih dari temperatur dibagi L per KA. L itu berarti di sini adalah panjang ya, panjang aliran atau panjang bendanya. Kemudian ada konduktivitas termalnya, ada K di situ. Ada K, kemudian ada A tadi, luas ya. Ini dalam keadaan kondisi steady state atau
dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai keadaan tunggal. Nah, ini contoh ya, contoh soal. Tentukan aliran panas yang melewati dinding bidang dengan ketebalan 10 cm dan dengan konstanta konduktivitas termal, kata dia 8,5 watt per meter Kelvin. Ketika temperatur permukaan adalah steady pada temperatur 100 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Luas dinding adalah 3 meter persegi. Jadi pertama kita ini ya, kita harus menentukan aliran panas. Maka yang ditanyakan kan yang pertama, aliran panas yang melewati dinding. Artinya Q-nya berapa? Kan gitu. Kemudian juga carilah gradien temperatur. Jadi ada dua pertanyaan di sini ya. Dan kalau kita merekap apa yang diketahui dari soal ini, itu yang pertama diketahui ya, ada temperatur nih, dua temperatur di sini, T1 dengan T2, ya. Jadi antara dinding dengan dinding tadi, itu ada perbedaan temperatur ya. Di T1 itu 100, di T2 itu adalah sebesar 30. Kemudian ini adalah L ya, ini dindingnya kan, dinding vertikal ya. Ini L berarti bisa dikatakan lebar ya, atau bisa kita katakan panjang, karena dari ujung sini ke ujung sini itu kan melewati panjang dinding sebesar L ya. Sini L-nya ini kan ketebalan dinding ya, 10 cm. Nah, ini perlu kita rubah ke dalam satuan meter. Kenapa perlu kita rubah ke dalam meter? Karena di sini konstantanya, nah ini konstanta konduktivitas termal 8,5 watt per meter Kelvin. Nah, ini ada satuan panjang meter ya. Maka satuan panjang yang lain itu harus meter juga. Jadi senti harus kita rubah ke meter. Nah, luas dinding ya, ini kan luas dinding itu kan berarti 2 dimensi. Jadi 3 meter persegi. Ini udah meter ya, meter persegi ya. Ini berarti udah meter. Jadi nggak perlu kita rubah lagi. Ini kurang, ini kecil ya, persegi ya. Luasnya 3 meter persegi. Kalau kita lihat satuannya sudah pas ya. Luasnya meter persegi, konduktivitas termalnya dalam watt meter Kelvin, lebarnya atau panjangnya dia dalam meter ya. Kemudian, nah ini yang belum pas nih. Ini T1, T2 ini kebetulan dia dalam derajat Celcius ya, bukan Kelvin. Nah, coba kita lihat ya proses perhitungannya. Nah, oke, kita cek di sini ya. Jadi kalau kita nanti menggunakan rumus ini, kita masukkan ya, masukkan apa yang diketahui di sini. Jadi kalau kan kita mau cari Q ya, kita mau cari Q di sini. Jadi kalau kita menggunakan kondisi steady state ya, kita tinggal masukin sesuai dengan rumus yang tadi nih. T-nya kita masukin, L dan K-nya kita masukin. Nah, di sini kita lihat ya ini 0,1 berarti L-nya ya, dibagi K berarti konduktivitas termal dengan A, berarti luasnya. Luas, kemudian ini T1 dengan T2. Ini 100 dengan 30, berarti kan jadinya 70 ya. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian di sini dia sudah akan ketemu dalam satuan watt ya. Di 17.850 watt. Kalau kita mau jadikan kilowatt, berarti kita bagi 1000 ya, bagi 1000 jadi 17,85 kilowatt. Nah, ini Q atau aliran panas. Kemudian yang P kita diminta mencari gradien temperatur. Jadi gradien temperatur itu gimana? Jadi di sini kan ada persamaan L per KH ya. L per KH itu berarti yang ini ya. Yang 0,1 dibagi 8,5 kali 3. L per KH. Nah, L per K ini itu merupakan tahanan termal. Jadi sama seperti konsep listrik ya, bahwa ketika arus listrik mengalir itu ada hambatan listrik atau resistensi. Nah, sama seperti kalau di dalam aliran panas itu juga ada resistensi terhadap panas. Itu kita sebut dengan nama tahanan termal. Tahanan termal untuk konduksi. Jadi kan kalau kita lihat antara
aliran ya, aliran panas dengan ini L per K kan berbanding terbalik. Jadi sama seperti ini aliran listrik ya. Aliran listrik ini adalah resistensinya. Karena kan berbanding terbalik. Kalau resistensi makin besar, maka alirannya makin kecil. Tapi kalau resistensi makin kecil, alirannya makin besar kan gitu. Nah, ini berarti kalau tahanan termalnya makin besar, berarti aliran panasnya makin kecil. Sebaliknya kalau tahanan termalnya makin kecil, maka aliran panasnya akan makin besar. Jadi analogi listrik seperti itu bisa kita pakai untuk memecahkan masalah-masalah konduksi dan perpindahan panas. Nah, ini adalah tabel yang berisi konduktivitas termal ya. Jadi kalau misalkan di dalam satuan standar internasional, itu yang namanya konduktivitas termal itu satuan adalah watt per meter Kelvin. Nah, ini pengertian dari konduktivitas termal ya. Jadi konstanta kesebandingan pada persamaan Fourier. Itu adalah pengertian dari konduktivitas termal. Dan setiap material itu punya konduktivitas termal masing-masing. Nah, biasanya konduktivitas termal itu akan lebih tinggi pada material yang merupakan konduktor listrik yang baik. Dan juga pada material yang kristalnya tunggal, seperti misalkan intan atau cahaya karbon. Itu dia punya sifat konduktivitas listriknya bagus, seperti konduktivitas termal juga baik. Kemudian konduktivitas termal juga bisa tinggi itu di paduan logam, alloy ya, paduan logam dan bukan logam. Nah, kemudian di antara, itu tadi padat ya, kalau zat cair atau fasa cair itu dia akan punya konduktivitas termal lebih kecil daripada yang padat. Nah, apalagi kalau gas dia akan punya konduktivitas termal yang paling kecil nilainya dibandingkan dengan fasa cair atau fasa yang padat. Nah, pada zat yang padat atau solid, panas dikonduksikan dalam dua metode atau dua cara, dua mode. Pertama, aliran yang secara termal mengaktifasi elektron. Jadi, ketika ada aliran panas atau aliran termal, maka secara otomatis akan ada aktivasi elektron. Sehingga kemudian menimbulkan adanya aliran energi. Atau yang kedua, gelombang kisi yang dihasilkan oleh aktivitas atom termal. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah material seperti ada copper ya, ada aluminium, ada carbon steel, chrome steel, chrome nickel steel, konkrit, glass, water, asbestos, air. Air di sini bukan air ya, maaf ini adalah air atau udara. Ya, asbes, air ya. Ini kalau air yang beneran air ya ini water. Gelas, konkrit itu beton ya, beton ini steel baja ya, baja, tapi ada baja nikel krom, baja krom saja, ada baja karbon saja. Aluminium, sama ada koper, tembaga ya, cuprum. Ini kalau kita lihat konduktivitas termal yang tertinggi itu adalah copper ya. Dan kalau kita lihat ini cairan ya, ini ada gelas. Sore ini kalau gelas ini kan dia masih padat, tapi kalau water ini kan udah jelas cair. Jelas lebih kecil ya daripada yang padat. Kemudian air atau udara ini kan berarti gas, dia punya konduktivitas termal yang kecil. Nah, konduktivitas termal ini bisa juga dibentuk oleh adanya variasi temperatur. Jadi dalam konduktor yang baik, konduktivitas termal menurun dengan temperatur. Jadi kalau temperatur dia makin turun, maka konduktivitas termalnya juga akan turun. Kenapa? Karena ada impedansi ke arah aliran elektron dari elektron yang densitasnya lebih tinggi ke tempat di mana elektronnya itu punya densitas yang lebih rendah. Itu. Nah, kemudian itu pada konduktor yang baik ya. Sekarang kalau misalkan pada isolator atau pada material yang tidak bisa menghantarkan listrik ya, atau tidak bisa menghantarkan panas, otomatis kalau dia tidak bisa menghantarkan listrik, dia nggak bisa menghantarkan panas dengan baik juga gitu. Nah, pada isolator, seperti peningkatan suhu, aktivitas atom termal juga meningkat. Dan karenanya konduktivitas termal meningkat juga.
Artinya kalau di isolator, kalau suhunya meningkat, maka konduktivitas termalnya akan meningkat. Karena ada aktivitas atom termal di dalam material itu. Nah, pada kasus gas, konduktivitas termal meningkat dengan temperatur. Disebabkan karena meningkatnya aktivitas acak. Kan karena dia terkena panas, maka molekul-molekul gas itu kan dia akan bergerak secara lebih acak. Atau molekul akan bergerak secara lebih acak. Sehingga akan meningkatkan konduktivitas termalnya. Nah, ini ya rekan-rekan untuk macam-macam thermal konduktivitasnya. Jadi nanti kalau mungkin ada bahan lain yang tidak ada di tabel ini, ya nanti silakan dicari sendiri ya untuk material yang tidak ada di tabel ini. Karena masing-masing material itu punya konduktivitas thermal masing-masing. Oke, mungkin itu ya rekan-rekan yang bisa kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses, kita akan nanti belajar lagi lebih dalam tentang perpindahan panas atau heat transfer. Terima kasih semua. See you on the next video. Terima kasih.